Hai Gocenity, wah gimana nih kabar kalian semua? Saya pastikan kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Saya juga mau mengucapkan welcome to our online service bagi kalian yang baru mengikuti ibadah online kami. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami untuk mengetahui info terbaru dari Gocha United. Nah, sebelum memulai acaranya, pastikan kalian sudah mengikuti tata acaranya dan kalian ikuti dari awal hingga akhir ibadah. Welcome to the Life Church. Shalom Gocenity semuanya, dimanapun kalian berada, yuk kita sama-sama sembah Tuhan, memuji Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Bahwa kepada hari ini Tuhan kami mau naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Karena penyertaan sempurna dalam hidup kami. Biarlah kami setiap anak-anak mudamu Tuhan boleh memberikan hati, tubuh dan jiwa kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Selamat sore buat Tuhan Yesus. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di
baik, selama-lamanya Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu itu yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Firman-Mu yang menjadi pondasi dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu yang menerangi setiap langkah kami. Karena kami tahu Engkau mengasihi setiap kami. Ajar kami untuk mencintai Engkau. Ajar kami untuk mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidup.
Baik, shalom. Apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda yang luar biasa? Saya percaya keadaan kalian semua baik, kalian semua sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sekalipun kita tidak bertemu secara fisik, tapi saya yakin bahwa kita semua aman di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kita. Firman Tuhan katakan menjelang akhir zaman, dunia tidak semakin baik, malah semakin buruk. Tapi yang saya tahu, sekalipun dunia semakin buruk, kita semua anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah karena itu sebelum kita masuk firman Tuhan lebih dalam lagi, sekali lagi kita berdoa yuk. Kita naikkan ucapan syukur kita dan kita meminta hikmat Tuhan supaya menyertai firman Tuhan sampai selesai nanti. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kehidupan kami hari ini. Kami ada semua karena Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Tolong sampaikan firman-Mu dengan sederhana Tuhan. Supaya kami bisa mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kami. Urapan-Mu atas hamba, urapan-Mu atas setiap kami jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Dia baik, sama-sama dengan saya katakan, amin. Amin. Semangat, yuk kita sama-sama mempelajari firman Tuhan ya sore hari, malam hari ini. Hari ini saya akan membahas tentang kasih. Kalau kasih bagi anak-anak muda itu bukan sesuatu yang asing. Ya nggak usah dipelajari, nggak usah dikasih guru les. Semua pasti udah hafal banget cara untuk mengasihi orang, apalagi cara untuk berpacaran lah ini dan itu dan sebagainya. Saya punya keponakan dulu, umurnya 4 tahun ya, sekarang udah gede ya. Waktu umur 4 tahun ditanya, adek kamu udah sekolah? Belum. Kemudian ditanya, adek kamu udah punya pacar? Udah. Loh pacarnya ada berapa? 3. Wah hebat ya anak 4 tahun punya pacar 3, luar biasa. Gak usah diajarin, udah ngelotok sendiri dalam pikiran. Tapi sore hari ini kita mau belajar tentang perspektifnya firman Tuhan, perspektifnya Tuhan tentang kasih. Kita ingin melihat pandangan Alkitab tentang kasih. Nah yuk kita buka ayat firman Tuhannya di 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama. 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama. Yuk sama-sama kita buka. Kalau sudah dapat, perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini, saya akan membacakannya buat kita semua. Judul perikopnya, kasih. Ayat yang pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Wah ini orang yang pintar banget. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Firman Tuhan mau ngajarkan kepada kita kayak gini, sekalipun kita ini pinter, sekalipun kita ini ciami, kita ini bisa semua macam bahasa di dunia ini. Tapi kalau kita nggak punya kasih, kita nggak lagi keren. Nggak ada keren-kerennya sama sekali. Padahal kita kuasai banyak bahasa itu udah keren loh bagi orang dunia. Tapi bagi Tuhan nggak ada keren-kerennya. Tuhan lebih menyukai kita untuk punya kasih. Sekalipun kita cuma bisa satu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Sekalipun cuma 1 atau 2. Tapi kalau kita punya kasih, Tuhan bilang, kamu keren. Kamu luar biasa. Wah hebat gak sih? Nah kenapa Tuhan memandang kasih ini dengan sesuatu yang sangat penting? Anak-anak muda, kalian harus tumbuh dengan sebuah pengertian bahwa hidupmu, sekalipun engkau bergelimang dengan uang, sekalipun engkau sukses di dalam dunia pekerjaan nanti, dalam marketplace, sekalipun engkau sukses, tapi tanpa kasih di dalam hidupmu, Tuhan tidak akan menganggap engkau keren. Wah, nah hari ini kita mau belajar dari seorang anak muda. Ya dia masih muda, tapi dia punya bahasa kasih yang luar biasa dalam kehidupannya. Bahasa kasih itu bukan karena kalau kita ketemu orang, ketemu lawan jenis, misalnya saya laki-laki, kita ketemu perempuan, kita bilang, kamu cantik sekali. Bukan kayak gitu bahasa kasih. Bahasa kasih itu bukan bilang, wow kamu itu ganteng banget. Aku mengasihi kamu, I love you full. Kayak gitu. Enggak, bukan kayak gitu. Bukan bahasa kasih yang kayak gitu. Nah kita akan belajar bahasa kasih yang luar biasa dari seorang anak muda yang membuat kehidupannya diubah Tuhan dengan luar biasa. Gara-gara bahasa kasihnya ini, dia menjadi seseorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang sangat keren hidupnya, bahkan sampai hari ini ya. Orang-orang pada melihat bahwa kalau nama itu disebutkan, wow orang memandang hormat pada dia. Dari orang yang nobody, dari bukan siapa-siapa menjadi somebody. From zero to hero. Wah, saya yakin kalian semua pengen mempelajarinya. Ya, nama anak muda ini adalah Yusuf. Ayo
kita belajar kenapa Yusuf dikatakan punya bahasa kasih yang luar biasa. Karena pengalaman hidupnya luar biasa dengan kasih. Gak percaya? Ayo kita lihat bahasa kasih yang pertama yang Yusuf praktekkan. Yang Yusuf coba ajarkan bagi kita semua. Kita ngelihat di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-6, 7, 8, 9, 10. Ini bahasa kasih Yusuf yang pertama dari kehidupannya. Kita belajar ya. Kejadian pasal 39 ayat yang pertama, ayat yang ke-6, ke-7, ke-8, 9, dan 10. Saya bacakan ya. Ayat yang ke-6. Segala miliknya, nyanyi siapa? Nyanyi yang namanya Tuan Potifar. Ya, segala milik Tuan Potifar diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Jadi apa yang Potifar punya diserahkan semua ke Yusuf sebagai orang yang bertanggung jawab. Semuanya kecuali satu, istrinya. Gitu ya. Lanjut lagi ayat yang ke-6. Dan dengan bantuan Yusuf, Potifar tidak usah lagi mengatur apa-apa. Apapun, tidak usah ngatur apapun lagi. Selain dari makanannya sendiri. Ayat yang ayat yang ke-6 lanjutan lagi. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ya 11-12 sama saya. Ayat yang ke-7, selang beberapa waktu istri tuannya, siapa? Si Tante Potifar. Memandang Yusuf dengan berahi. Ya, dia pengen, dia tertarik secara lawan jenis pada Yusuf. Lalu kemudian si Tante Potifar ngomong, katanya kayak gini, marilah. Yuk tidur dengan Eke, kayak gitu ya. Tapi Yusuf bilang kayak gini, ayat 8. Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa-apa yang ada di dalam rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku, ayat 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, gila ya. Kekuasaan Yusuf tuh di rumahnya Potifar, di rumah majikannya, dia jauh lebih powerful daripada majikannya loh. Hebat loh, kalau Yusuf bilang, majikan kamu hari ini makan wortel ya, iya dimakan sama dia. Padahal tuh majikan sama bawahan loh, ini hebatnya Yusuf kayak gitu. Lanjut lagi. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Ya jelas dong dia istrinya, nggak mungkin diserahin sama Yusuf. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kalian tahu teman-teman, bukan cuma satu kali si Yusuf nolak. Ayat selanjutnya, ayat 10 dibilang kayak gini, walaupun dari hari ke hari, ini firman Tuhan yang ngomong, jadi setiap hari dirayu si Yusuf. Dibilang, ayo tidur dong sama gua, ayo dong tidur sama tante. Pasti ada imbalannya tuh. Ya nanti tante kasih kamu 100 juta deh cup. Tante kasih kamu iPhone. Tante kasih kamu PS5, kamu mau minta apa Yusuf? Tapi firman Tuhan berkata dengan tegas, Yusuf menolak. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Nah ini bahasa kasihnya Yusuf yang paling pertama. Bahasa kasihnya dia kepada tuannya. Kita belajar bahwa kasih itu setia. Ngomong sama-sama, kasih itu setia. Love is faithful. Yusuf ini setia sama tuannya. Walaupun tidak ada hubungan darah dengan tuannya, dengan majikannya. Tapi waktu dia diberikan tanggung jawab, dia tahu bahwa bagiannya dia adalah mengatur yang ini. Tanpa istrinya, majikannya diatur juga sama dia tanpa itu. Di luar itu. Karena itu waktu istri majikannya ingin melakukan hal-hal yang aneh sama Yusuf. Yusuf bilang enggak, saya minta maaf. Saya memilih untuk setia kepada majikannya. Hari-hari terakhir ini, kesetiaan itu jarang sekali kita bisa dapatkan, teman-teman. Betul. Bahkan Alkitab bilang kayak gini, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2, dalam akhir zaman ini, manusia lebih mementingkan dirinya sendiri. Ya, kita kenal yang namanya TTM. Benar ya? Teman tapi mesra. Ya kan, kalau hari-hari ini terkenalnya teman TDB. Ya, TBD. Teman buat ditikung, nah gitu ya. Pacarannya 7 tahun, kemudian nikahnya sama sahabat orang lain gitu ya. Pacarannya udah lama gitu, nikahnya sama siapa kayak gitu. Wah, orang lebih mementingkan dirinya sendiri. Udah gak peduli
Saya udah sama-sama dengan kamu 7 tahun. Udah nggak peduli perasaan orang lain. Mau kamu sakit hati, mau enggak, bodoh amat. Yang penting saya ini senang, saya ini bahagia. Tapi Yusuf mengajarkan pada kita sore hari, malam hari ini, bahwa kesetiaan itu lebih penting daripada segala sesuatunya. Ingat, Yusuf ini statusnya waktu itu masih bawahan, belum diangkat Tuhan. Tapi yang paling pertama dia tunjukkan kepada semua orang di dunia ini, bahwa sekalipun tidak ada orang yang melihat, dia tetap mau setia kepada Tuhan. Adik-adik, teman-teman, anak-anak muda, yang kalian lakukan di kamar waktu gak ada orang yang melihat kalian itu ngapain? Apakah kalian tetap bisa setia sama Tuhanmu? Tuhan bilang kita harus menjaga kekudusan. Tuhan bilang kita gak boleh ngelihat hal-hal yang aneh, yang porno dan sebagainya. Tuhan bilang kita gak boleh ngejelekin orang lain. Nah waktu kita gak ada yang lihat, waktu kita gak ada yang awasi, apakah kalian tetap bisa setia untuk melakukan hal itu? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga tetap setia kepada perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi sesama kita, kalau kita mengasihi pasangan kita, ada yang sudah berpasangan hari-hari ini, kalau kita mengasihi pasanganmu, setialah kepada dia. Dengar baik, orang yang ganteng, orang yang pintar, orang yang cantik itu banyak di dunia ini. Tapi orang yang setia itu jarang ditemukan. Berbahagialah engkau yang setia, karena engkau akan mendapat sesuatu yang luar biasa dalam kehidupanmu. Sama kayak Yusuf, dari bawahan, sebentar lagi kita akan baca, dia akan naik. Karena kesetiaannya, naik menjadi seorang atasan yang luar biasa. Jadilah orang yang setia, jangan jadi orang yang gak setia. Karena itu jangan mengikuti dunia ini dengan arusnya, tapi ikutilah arusnya Tuhan. Kalau Tuhan bilang setia, jadilah setia. Maka engkau akan diberkati Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Itu bahasa kasih Yusuf yang pertama. Kasih itu setia. Yang kedua, yuk kita lihat Kejadian pasal 45. Kejadian pasal 45, ayat yang pertama, kedua, dan 15. Ingat ya, ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang ke-15. Saya bacakan ya. Judul perikopnya, Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ayat yang kedua. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Setelah nangis-nangis, ayat yang ke-15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra. Dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Sebenarnya gak ada yang aneh dengan ayat ini. Kalau kita udah lama gak ketemu saudara kita, ya pasti kita sedih dong. Kita rindu, saking rindunya kita waktu ketemu lagi kita nangis. Benar gak sih? Saya ingat saya pernah bekerja di sebuah kota. Lalu kemudian saya 2 bulan gak ketemu dengan anak saya. Lalu kemudian waktu liburan, istri saya sama anak saya datang ke Jakarta. Lalu kemudian waktu saya baru melihat anak saya ya di airport itu, saya ngelihat di kaca, ada sekat kaca, saya ngeliat anak saya keluar. Wah, hati saya ini penuh dengan haru gitu. Saya pengen peluk, saya pengen nangis di situ gitu. Nah, Yusuf juga kayak gitu. Dia udah lama gak ketemu sama saudaranya, sehingga waktu dia ngelihat saudaranya dia penuh dengan keharuan. Sebenarnya nggak ada yang luar biasa banget dari sini ya. Tapi kalau kalian perhatikan ceritanya Yusuf baik-baik, kalian akan menemukan sebuah hal yang sangat-sangat luar biasa dari Yusuf. Mengingat dulu Yusuf itu disakiti sama saudara-saudaranya. Ya, kalau kalian ngelihat di dalam pasal-pasal sebelumnya, sampai Yusuf bisa sampai ke Mesir itu gara-gara saudara-saudaranya menyakiti dia. Ya, Yusuf itu dijual. Yusuf itu sebelum dijual, dia tidak disenangi sama saudara-saudaranya, sama kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya selalu iri sama Yusuf. Kakak-kakaknya selalu memandang Yusuf dengan remeh. Lalu kemudian suatu ketika ada kesempatan Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Mau dibunuh, bayangin. Tapi gara-gara kakaknya ada yang masih belas kasihan sama Yusuf, kakaknya bilang udah gak usah dibunuh, dijual aja. Nah kakak-kakak yang lain setuju. Akhirnya diangkat kemudian dijual. Singkat cerita Yusuf masuk ke Mesir.
Nah itu masuk menjadi tahanan di sana, lalu kemudian menjadi bawahan di rumahnya Tuan Potifar dan sebagainya. Sampai di ayat ini, suatu ketika Yusuf diangkat Tuhan. Karena dia setia sama Tuhan, dia diangkat Tuhan menjadi orang nomor 2. Penguasa negeri Mesir. Hebat, di bawahnya Firaun, itu ada Yusuf. Padahal dia orang asing di sana. Nah setelah berjalan beberapa tahun, ada kesempatan negeri dari kakak-kakaknya papa dan kakak-kakaknya itu menderita kelaparan. Tapi di Mesir karena Yusuf bekerja dengan luar biasa dan tangan Tuhan menyertai dia dengan luar biasa. Mesir tidak kelaparan. Sehingga yang kelaparan ini datang ke Mesir termasuk kakak-kakaknya. Dan waktu mereka bertemu, wow. Firman Tuhan kasih kita sebuah pelajaran berharga. Bahasa kasih Yusuf waktu bertemu dengan saudaranya, dia tidak menyakiti saudaranya. Padahal dia punya hak untuk menyakiti saudaranya. Setidaknya dia bisa lemparin batu saudaranya. Lu dulu yang buang gua ya? Kurang ajar. Lu mau bunuh gua. Sekarang lu mau minta makanan dari gua. Hek. Kayak gitu. Tidak semudah itu Ferguson. Kayak gitu ya misalnya. Tapi Yusuf gak ngelakuin kayak gitu. Dia memeluk saudaranya. Dia nangis. Dan dia mengajarkan kepada kita bahwa kasih itu tidak menyakiti. Ini bahasa kasih yang kedua dari Yusuf. Kasih itu tidak menyakiti. Ngomong sama-sama. 1, 2, 3. Kasih itu tidak menyakiti. Hari-hari ini, karena dunia sedang berjalan menuju kesudahannya, ada banyak hal yang mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita ini mudah sekali tersulut emosi. Mudah sekali tersinggung. Gampang sekali untuk tersakiti hati kita. Tapi firman Tuhan ajarkan melalui kehidupan anak muda yang namanya Yusuf ini. Kalau engkau disakiti, kalau engkau mengasihi Tuhan, jangan balik menyakiti. Setuju katakan amin. Gak gampang, betul gak gampang. Saya aja masih jatuh bangun tentang hal itu. Tapi setidaknya kita berusaha untuk melakukannya. Apakah kita bisa? Bisa. Yusuf aja bisa, anak muda itu. Yusuf itu dari dia muda ya. Itu hidupnya penuh dengan kepahitan loh. Pahit terus. Yusuf gak bisa menikmati masa mudanya. Gak bisa beli motor. Yusuf gak bisa trek-trekan di jalan raya. Gak bisa beli PS. Gak bisa main Dota. Gak punya handphone dan sebagainya. Yusuf gak bisa menikmati KFC, McDonald dan sebagainya. Yang dia alami adalah hal-hal yang buruk. Tapi waktu dia ketemu sama penyebab hal buruk terjadi dalam hidupnya, dia gak balas menyakiti. Itu luar biasa. Itu keren. Dan Tuhan betul-betul salut sama Yusuf. Sehingga dia diangkat menjadi orang nomor 2. Apakah kalian bisa untuk tidak menyakiti orang lain? Caranya simpel kok. Bukan masalah kita ketemu orang kemudian kita pukul dan itu menyakiti. Hari-hari ini pemerintah bilang kita untuk pakai masker. Itu salah satu hal yang membuat kita tidak bisa menyakiti orang lain. Oke lah kita bilang saya ini gak sakit, saya gak punya virus apapun, saya ngerasa baik-baik aja. Tapi siapa yang tahu kalau di dalam tubuh kita ada virus tertentu yang bisa menyakiti orang lain. Yang hari-hari ini virus itu dikenal dengan COVID-19. Makanya pemerintah bilang kalau kemana-mana pakai masker. Sekalipun di dalam rumah juga pakai masker. Nah banyak anak-anak Tuhan yang dablek tentang hal ini. Gak mau pakai masker, bilang hidup mati di tangan Tuhan. Kalau gue mati hari ini juga terserah Tuhan. Enak aja lu ngomong kayak gitu. Kalau lu mati sendiri gak apa-apa. Jangan ngajak orang lain kalau mati. Nah jadi saya mau bilang, kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita manusia, setidaknya kita mengasihi keluarga kita, pakailah masker. Jangan gak pakai masker deh. Ya. Pulang rumah dari pergi, mandi. Cuci rambut. Lalu kemudian ganti baju yang udah dipakai pergi, jangan digantungin lagi. Nah itu semua kan ada pedoman-pedomannya ya. Kalau kalian ngelihat dalam pedoman dari pemerintah, itu semua sudah ada, tinggal dipelajari. Masalahnya kita males. Kadang kalau males, saya mau bilang, itu berarti kita sedang ingin menyakiti orang lain. Padahal firman Tuhan bilang, kasih itu tidak menyakiti. Oke? Jadi mulai dari hari ini tidak ada kata terlambat. Kalau engkau punya sesuatu yang buruk engkau lakukan di masa lalu, please, di hari ini kalian harus merubah kebiasaan kalian untuk tidak lagi menyakiti orang lain. Setuju dengan saya? Katakan amin.
Jadi bahasa kasih Yusuf yang paling pertama tadi adalah kasih itu setia. Yang kedua, kasih itu tidak menyakiti. Nah, ini yang terakhir. Bahasa kasihnya Yusuf, Kejadian 45 ayat 5. Tadi Kejadian 45 ayat yang 1, 2, dan 15. Nah, poin yang ketiga ini ayat yang kelima. Saya bacakan ya buat kita semua ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Ini siapa yang ngomong? Yusuf. Kepada siapa? Kepada saudara-saudaranya. Karena kamu menjual aku ke sini, karena kakak-kakaknya menjual Yusuf ke Mesir. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini perkataan orang yang luar biasa. Kalau Yusuf masih hidup dalam kepahitan, dia gak mungkin ngomong kayak gini. Tapi karena dia punya Tuhan di dalam hidupnya. Dia punya bahasa kasih yang luar biasa. Tadi Yusuf sudah punya bahasa kasih setia. Yang kedua, dia punya bahasa kasih tidak menyakiti. Yang ketiga, kita belajar bahasa kasih dari kehidupan Yusuf adalah bahwa kasih itu tidak mengingat masa lalu. Kalau Yusuf sekali lagi mau mengingat segala sesuatunya, dia punya hak untuk hukum mati kakak-kakaknya. Tapi karena dia punya kasih, dia memilih untuk tidak mengingat masa lalunya. Tapi kemudian dia berkata dengan jelas, karena untuk memelihara kehidupan kamu, papa, dan keluarga kita, hal-hal yang buruk itu terjadi dalam hidupku. Itu hebat. Itu luar biasa hebat. Saya mau bilang banyak sekali wanita, ini kebiasaannya cewek loh ya. Please jangan tersinggung. Biasanya wanita itu sering sekali mengingat masa lalu. Ya. Kadang kalau saya berantem sama istri saya, ada aja hal-hal di masa lalu yang beliau ungkap gitu ya. Yang kadang saya aja udah nggak ingat. Apa benar kejadian kayak gitu dulu ya? Detail 5 tahun yang lalu dia bisa ungkap waktu kita berantem. Wah, ternyata saya baca di dalam sebuah artikel ternyata bukan cuma istri saya. Hampir semua wanita kayak gitu. Pinter sekali untuk mengingat masa lalu, apalagi yang buruk-buruk. Diingat kalau berantem baru dikasih, oh, kamu itu dulu ya. Dulu kamu itu selingkuh begini. Waduh, udah kejadian yang lalu. Diulang lagi sekarang. Nah, hal itu gak baik untuk dilakukan. Karena bahasa kasih adalah tidak mengingat masa lalu. Nah, kalau misalnya yang pria gak mau pasangannya yang wanita mengingat-ingat masa lalumu, ya kamu pun yang pria harus memberikan kenangan yang baik di masa lalu yang wanita. Bisa nangkep ya? Yang pria jangan bilang, oh kebiasaan wanita tuh jelek banget sih ngingat-ingat masa lalu yang jelek. Ya kalau kamu gak mau diingat masa lalumu yang jelek, ya kamu harus berusaha untuk memberikan kenangan yang manis di masa yang lalu buat pasanganmu. Kalau hidup kalian saling mengisi, saling memberkati, saling menghormati, saya yakin nggak ada sesuatu yang buruk di masa lalu yang bisa diingat untuk diungkapkan kembali di masa kini. Apa yang menjadi bahasa kasih dari Yusuf ini, saya berdoa biar ini bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ulang, Yusuf memberikan kita pelajaran. Kasih itu setia. Kasih itu tidak menyakiti. Kasih itu tidak mengingat masa lalu. Ayat yang terakhir, yuk kita baca 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan 8. Saya baca ya, judulnya kayak gini. Allah adalah kasih. Dari judulnya aja kalian udah tahu bahwa kalian tidak bisa mendapatkan kasih dengan kekuatanmu sendiri. Kalian harus dekat kepada Tuhan. Bahwa beliau adalah kasih. Kalau kita dekat sama beliau, saya yakin kasih itu Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita semua. Sendiri kita pasti gagal. Gak mungkin kita mengasihi orang lain. Kalau kita dijahati, kita diludahi orang lain. Gak mungkin kita senyum-senyum kemudian bilang, aduh kamu baik banget, ludahi aku lagi dong. Gak mungkin, itu orang gila. Tapi kalau ada Tuhan di dalam kehidupan kita bisa melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah tendangan kanan. Enggak, itu orang gila lagi ya. Ditampar pipi kirimu, berikan pipi kanan. Oke yuk, ayat 7 ayat ke-8 bilang kayak gini.
Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Bisa? Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau misalnya hari-hari ini engkau melihat ada orang-orang yang bagus di mimbar, khotbahnya luar biasa, tapi dalam kehidupannya dia tidak mencerminkan kasih Allah. Percayalah bahwa orang itu tidak mengenal Allah. Sebab Alkitab sendiri bilang, kalau tidak ada kasih di dalam kehidupan, tidak ada Allah di dalam kehidupan. Tidak ada Yesus di dalam kehidupan. Tadi saya bacakan ayat yang di dalam 1 Korintus pasal 13, tentang gong yang bergemerincing, berkumandang dan sebagainya. Konklusinya adalah kayak gini. Ada banyak orang yang pintar ngomong hari-hari ini. Ada banyak orang yang jago untuk memotivasi orang lain. Tapi firman Tuhan katakan, kalau tidak ada kasih di dalam kehidupannya, kamu sama sekali tidak berguna. Karena itu kejarlah Tuhan. Jangan mengejar hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga bisa gagal. Jangan mengejar manusia. Tidak ada satupun manusia yang sempurna tentang kasih. Tapi kejarlah Tuhan Yesus. Beliau adalah sumber kasih di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengejar sumbernya, kita pasti mendapatkan kasih daripada Tuhan Yesus. Saya berdoa biar firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Ayo sama-sama menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Supaya dunia ini yang sudah bobrok, dunia ini yang sudah jelek, tidak ada kasih di mana-mana, bisa menjadi terang kembali, bisa menjadi damai kembali. Karena ada kita anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Hamba berdoa, Tuhan berkati setiap anak-anak muda yang sedang menonton, yang sedang melihat ibadah online ini. Hamba percaya Tuhan Yesus bahwa kasih daripada Tuhan curahkan di dalam kehidupan mereka semua. Biar kami menjadi agen-agen Tuhan untuk mengasihi dunia ini lebih dahsyat lagi. Supaya dunia tahu bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih di dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan, pakai setiap kami biar nama Tuhan selalu dipermuliakan dari kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan. Tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhan.